Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, sir. How are you today? I am fine. Okay, before we start our lesson today, please pray together. The captain of this class, sudah mana kapten kelasnya untuk memimpin doa? Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Okay, everybody, I will check your attention. Today, saya akan mengecek daftar kehadiran kalian semua. Oke, saya akan dari sebelah kiri. Mika, present. Vera Adira, Putri, Maimuna, Reta, Aidatul Sinta, kemudian apa itu? Zulfa, Andini, Fauzia Karima, itu kok nggak kelihatan? Siapa? Nurul, Faiz, Amelia, Lulu, Sinta. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Oh, jadi kita letak ya. Oke, pada saat ini kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara ini dan kepada pendiri bangsa. Indonesia
Oke, student, berikutnya to refresh our mind, untuk merefresh otak kita. Mari kita menyanyikan lagu Penguin. Hanya berdiri saja, mulai berdiri jangan berdiri. Akhir sekali lagi. Oke, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita menyanyikan lagu musik dulu. Terus bersama-sama. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran kita hari ini, kita review dulu pelajaran yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ya. Tentang apa? Tentang
Okay, student, today we will study about menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita simak video berikut yang mungkin bisa menjadi wawasan kita mengapa bagaimana terciptanya Pancasila sebagai dasar negara. Coba kita simak video berikut. Pada tanggal 8 Maret tahun 1945, Perhatikan Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Hal yang terjadi setelah dilakukannya perjanjian Kalijati. Perjanjian dilaksanakan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Belanda atau Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Dengan sebuah yang tidak, yaitu Jepang Asia, Jepang Asia, dan Jepang Cahaya. Pemerintah pendudukan Jepang mencoba mengarsipasi bangsa Indonesia. Namun, kejayaan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Alhasil, sejak tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Pasifik terus terdesak. Pertahanan Jepang sudah rapuh. Banyak kota Indonesia diserbu oleh sekutu, seperti Ambon, Makassar, Manado, dan juga Surabaya. Bahkan beberapa pulau di sekitar Irian yang kini dikenal dengan Papua telah jatuh ke tangan sekutu. Dalam bayang-bayang kekalahan yang semakin jelas dan nyata, Jepang terus berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Maka pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso dalam sidang istimewa Presiden Jepang di Tokyo memperbolehkan daerah India Timur atau yang disebut Indonesia untuk merdeka. Selanjutnya, Letnan Jenderal Kamakiji Harada, pemimpin militer di Jawa pada saat itu, teruslah meyakinkan bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaan. Sebagai realisasinya, pada tanggal 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI dibentuk dengan tujuan menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan yang diperlukan sebagai persiapan pembentukan negara merdeka, yaitu Indonesia Merdeka. Pada saat itu, Rajiman Wedio Diningrat dipilih sebagai ketua. Ia dibantu dua orang ketua juga, yaitu Ichibamase Yoshio, orang Jepang yang menjabat sebagai Shinjokan Cirebon, dan wakil Indonesia yaitu Raden Panji Suroso yang menjabat sebagai kepala kesekretariatan. Selanjutnya, pada tanggal 29 April 1945,
Dia ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi dan bahasa itu sudah dia lakukan. Bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Jepang hingga malam. Sejak didirikan, JPUPKI telah mengadakan sidang nasional sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang kedua berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Selain itu, terjadi pertemuan tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI. Sidang pertama yang dilakukan oleh BPUPKI dilaksanakan di gedung Chuo Sang-in, Jalan Petamburan 6, Jakarta, yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila dan menjadi bagian dari kompleks bangunan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sebenarnya sidang ini telah dibuka pada 28 Mei 1945, namun pelaksanaan pembahasan baru dimulai esok harinya. KLT Rajiman Radio Diningrat sedang berdua sedang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Rumusan-rumusan yang disampaikan memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya. Walaupun demikian, rumusan-rumusan tersebut tetap berdampak kepada kepribadian dan kebebasan besar dan bangsa Indonesia sendiri. Selain itu, rumusan-rumusan tersebut didasarkan sejarah perjuangan dan semangat nasional. Oke, student, kita akan membahas tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Siapa yang membuat Pancasila? Kemudian siapa yang merumuskan Pancasila itu? Kita akan menjadi tuntas pada pertemuan ini. Pancasila itu terdiri dari 2 kata, yaitu satu kata panca, yang kedua sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Berarti Pancasila itu adalah 5 dasar. Kenapa? Karena dasar negara itu ada 5, maka kemudian diberi nama Pancasila. Siapa yang merumuskan Pancasila itu dan kapan resmi dijadikan sebagai dasar negara? Kita akan membahasnya. Oke, student, perumusan Pancasila itu dimulai dari pembentukan BPUPKI, yaitu Badan Pendidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu lihat di situ pembentukan BPUPKI. Sebelumnya janji Jepang
Jepang berjanji membentuk Bukuritsu Zambi Susakai atau BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian terbentuklah BPUPKI itu pada tanggal 29 April 1945. Apa fungsi dari BPUPKI itu? Nah, BPUPKI itu melakukan sidang 2 kali. Sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang itu dibahaslah dasar negara yang sekarang kita kenal Pancasila itu. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Dasar negara kita. Kemudian pada sidang yang pertama itu membahas dasar negara melalui pengumpulan opini pendiri atau tokoh pada waktu itu, diantaranya tokoh yang ikut dalam pembahasan dasar negara itu diantaranya satu Muhammad Yamin. Bagaimana menurut pemikiran Muhammad Yamin, yang harus menjadi dasar negara adalah satu pri kebangsaan. Kemudian yang kedua pri kebangsaan. Yang ketiga pri ketuhanan. Yang keempat pri kerakyatan. Yang kelima pri kerakyatan. Nah, itu menurut pemikiran Muhammad Yamin. Kemudian ada pemikiran dari Mr. Supomo. Menurut Mr. Supomo, yang harus menjadi dasar negara adalah satu persatuan, yang kedua kebudayaan, ketiga keseimbangan dan demokrasi, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan sosial. Itu the opinion of Mr. Supomo. Jadi apa namanya? Ide dari Supomo. Kemudian ada lagi pemikiran yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Menurut Insinyur Soekarno, Bapak Soekarno, yang harus menjadi dasar negara kita adalah satu bangsa, yang kedua atau yang ketiga yang keempat yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh para tokoh kita. Setelah sidang pertama itu, maka BPUPKI membuat panitia yang namanya Panitia 9. Panitia 9. Mengapa disebut Panitia 9? Ada dua yang dibentuk oleh BPUPKI. Ada Panitia 8, ada Panitia 9. Apa tugas dari Panitia 8? Yang tadi itu pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh para tokoh itu, Muhammad Yamin, M.R. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno, itu yang dikumpulkan untuk kemudian disempurnakan lagi menjadi dasar negara.
mengumpulkan berbagai usulan dari para anggota. Kemudian dari panitia 8 itu dibentuk lagi yang namanya panitia 9. Untuk panitia 8 itu yang tadi anggotanya panitia 8, satu yang Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Maramis, kemudian Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Bagus Hadi Kusumo, kemudian Sutarjo, kemudian Oto Iskandar Dinata. Apa hasilnya dari panitia 8 itu? Hasilnya adalah membuat 9 yang diusulkan oleh anggota BPUPK. Apa 9 pokok pikiran usulan tersebut? Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, pokok pikiran yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, pokok pikiran yang kedelapan, pokok pikiran yang ke-9. Nah, itu pokok-pokok pikiran yang dihasilkan oleh panitia 9 dari usulan dari beberapa anggota BPUPK ini. Kemudian terbentuklah panitia 9 yang tugasnya adalah menyusun pembukaan hukum dasar dan rumusan dasar juga. Itu terjadi pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 itu melakukan rapat diskusi membahas tentang pembukaan hukum dasar negara dan rumusan dasar negara. Siapa saja yang bertanya panitia 9 itu? Satu, itu I.M. Soekarno sebagai ketua. Kemudian Muhammad Hatta, kemudian Muhammad Yamin, kemudian Kiai Haji Abdul Kahal Muzakir, kemudian Abi Usman Dr. Sujoso, kemudian yang terakhir Haji Agus. Itu adalah anggota dari panitia 9 yang membahas tentang pembukaan hukum dasar yang sekarang kita kenal dengan nama pembukaan UUD 1945. Kemudian ini adalah rumusan dasar negara yang dikumpulkan oleh panitia tersebut, sudah disempurnakan menjadi 5 dasar yang isinya satu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu. Kemudian yang kedua, sinergi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, keadaan yang dimiliki oleh kebersamaan dan kemasyarakatan berkeadilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu rumusan dasar negara Indonesia. Setelah rumusan tersebut, maka Insinyur Soekarno
selaku ketua panitia 9 pada waktu itu mengumumkan rumusan dasar negara itu dalam piagam Jakarta. Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 itu resmi. Nah, 5 dasar itu dijadikan sebagai dasar negara yang disebut dengan apa? Cita. Nah, itu berapa? 5 dasar negara itu yang disebut dengan nama Pancasila. Jadi resmi Pancasila dijadikan sebagai dasar negara melalui pidato Soekarno dengan yang disebut dengan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1904. Nah, itu resminya Pancasila sebagai dasar negara itu Indonesia. Tanggal berapa itu? 22 Juni 1945. Jadi Pancasila resmi menjadi dasar negara kita, negara Indonesia, ditetapkan pada Piagam Jakarta tepatnya tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta itu sejarah perumusan dasar negara Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1945 hasil keputusan panitia 9 dilaporkan ke hadapan BPUPKI. Kemudian tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan setelah selesai merumuskan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Jadi 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubar. Masih ingat tanggal berapa BPUPKI itu dibentuk tadi? Dibuat 29 April. Dulu tanggal berapa BPUPKI itu dibentuk? Tanggal 29 April 1945. Cerita tanggal berapa BPUPKI itu dibubarkan? 7 Agustus 1945. Kenapa dibubarkan? Karena sudah selesai merumuskan dasar negara yaitu Pancasila. Kemudian sekarang akan belajar tentang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Perlu diingat, jadi PPKI dengan PKI sama-sama PKI ya. Jangan sampai berpikir PKI itu adalah partai, PPKI itu persiapan Partai Komunis Indonesia, bukan. Jadi PPKI itu kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kita sudah mendengarkan video tadi bagaimana secara singkat sejarah Indonesia merdeka setelah negara Indonesia itu bertahun-tahun dijajah oleh Belanda, kemudian diganti dan dijajah oleh negara Jepang. Bagaimana setelah itu kita lepas dari penjajahan itu? Kita review tadi video yang kita dengarkan bahwa pada saat Jepang berjanji akan membuat negara Indonesia merdeka,
Akhirnya Jepang membentuk Dogoritsu Zambi Shokai sebagai badan peneliti penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Tetapi sebelum sempat melakukan hal itu, belum sempat kemerdekaan Indonesia, negara sekutu yang merupakan negara musuh dari Jepang, negara sekutu itu waktu itu Amerika, kemudian Belanda, kemudian Inggris. Nah, itu mereka bersatu mengebom kota Hiroshima dan juga Nagasaki dan Hiroshima, kota negara Jepang. Dibom atom, jadi hancur semua. Dua kota itu hancur dulu, yang tinggal cuma puing-puingnya saja. Seperti Aceh dalam tsunami, jadi yang tersisa puing-puingnya saja. Akhirnya para tentara Jepang yang ada di Indonesia diminta pulang oleh negara Jepang karena negaranya sangat hancur total diserang negara sekutu. Ketika di Indonesia itu sudah terjadi kekosongan pemerintahan, orang-orang Jepang sudah pulang, maka tokoh-tokoh Indonesia itu dengan cepat menyatakan kemerdekaan di sela-sela kekosongan itu. Jadi kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari Jepang, namun atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas. Itu yang menjadi dasar bahwa Indonesia merdeka. Ketika tentara Jepang pulang dari Indonesia, maka para tokoh Indonesia, tokoh negeri ini bersatu akan menyatakan kemerdekaan. Coba PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk pada tanggal 1945, kemudian didirikan pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi di Saigon. Memang yang membentuk PPKI itu memang orang Jepang. Tetapi orang Jepang belum sempat pada waktu itu menyatakan bahwa Indonesia merdeka. Karena janjinya Jepang memang akan memberikan kemerdekaan. Makanya ada orang yang bilang, oh Indonesia itu merdeka hasil pemberian dari Jepang. Bukan, itu memang betul-betul berkat rahmat Allah. Karena seperti yang diceritakan tadi, kota Nagasaki dan Hiroshima, tempatnya orang-orang Jepang itu, negara orang Jepang itu dibom oleh sekutu. Siapa tadi sekutu? Amerika Serikat, Belanda, kemudian Inggris bersatu lagi karena memang musuhnya Jepang. Dibombardir kota Nagasaki dan Hiroshima sehingga dulu lengkap. Akhirnya tentara Jepang ditelepon oleh pemerintah Belanda untuk segera pulang karena kotanya sekarang sudah hancur. Dulu dibombardir oleh negara sekutu. Pada saat kekosongan orang Jepang di Indonesia, akhirnya negara Indonesia, rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan pada waktu ini. Apa tugasnya dari panitia persiapan kemerdekaan yang dibentuk oleh Jenderal Terauchi di Saigon itu? Satu,
mengesahkan UUD 1945. Kemudian yang kedua memindahkan kekuasaan dari pemerintah Jepang ke Indonesia. Tiga, mempersiapkan ketatanegaraan Indonesia baru. Itu tugas yang diulang oleh PPK ini. Mungkin kita masih hafal karena ini sudah bukan pelajaran baru lagi. Kita sudah pernah belajar tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di situ tertera bentuk negara Indonesia, kemudian ideologi negara Indonesia. Jadi itu kita harus kita ingat, kalau perlu dihafalkan. Siapa yang masih hafal pembukaan UUD 45? Ada yang masih hafal? Jawab. Mari kita baca bersama-sama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bentar, ayo dulu. Mungkin ada yang punya teknya kalau hafal. Mari kita mulai. Ayo. Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak bangsa, maka negara yang sesungguhnya harus bangsa, karena tidak sesuai dan perjuangan kemerdekaan Indonesia atas daerah bangsa dan berbahagia dengan selamat sentosa mengenalkan rakyat Indonesia tentang kebebasan kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didoakan oleh supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini dan merdeka. Kemudian daripada itu untuk sesuatu segera bahasa Indonesia dan itu melaksanakan ketertiban dunia, terus kebebasan bangsa dunia. Maka dalam yang berbentuk Republik Indonesia dan yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan Republik Indonesia serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di situ tertera bentuk negara, yaitu berbentuk republik dengan berkedaulatan rakyat. Oke, kayaknya ini kita sudah ya mungkin kita refresh lagi dengan menyanyikan lagu apa itu tadi? Ya, Win saja ya. Win. Ayo dia di sana. Yo, let's sing together. Mari kita bersama-sama. Yo. Oh, ayo. Ayo.
Oke, inilah our lesson today. Mungkin di pembahasan kita kali ini kita menuju ke kerja kelompok. Ya, kita bentuk kelas ini menjadi 3 kelompok. Kelompok apa itu? A, B, C. Apa yang harus kalian kerjakan? Yang harus kalian kerjakan apa? Merangkum hasil daripada apa yang kita pelajari hari ini. Oke? Ya. Itu waktunya 20 menit. Oke, silakan kalian kerjakan bersama kelompok masing-masing. Menit dimulai dari sekarang.
Kalian buat rangkuman nanti tiap kelompok itu mempresentasikan rangkuman masing-masing. Kemudian kelompok yang lain bisa bertanya penjelasan terkait pengetahuan dari masing-masing.
Oke, sekarang cukup dengan pembahasan sekarang lagi kelompok masing-masing itu akan mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing, dan untuk kelompok yang lain isi ini bisa memberi tanggapan terkait dengan hasil dari hasil kerja dari kelompok yang mempresentasikan. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Hah? Mana 3? Oh, 1 ini. 1, 2, 3. Oke, kelompok 1 silakan mempresentasikan. Bersiap untuk kelompok yang lain ini menanggapi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari biologi agama. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan ideologi
resmi bangsa Indonesia yang menjadikan wilayah luhur dan berada di Kemudian membandingkan pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi dan persatuan yang hebat dan besar dalam kehidupan bangsa dan Indonesia. Dalam kegiatan DKI, persiapan dan penulisan dasar negara Indonesia melibatkan melakukan usulan pada usulan usulan dapat usulan dari beberapa di negara lain merupakan usulan dasar negara yang terdiri dari kebangsaan, kemanusiaan, keturunan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Mereka mengusulkan 5 poin dasar mereka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Soekarno menyampaikan 5 prinsip sebagai dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, nafkah atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan keturunan yang maha esa. Yang merupakan lembaga besar negara yang disepakati pada Senat dan pada Senat Demokrasi pada Undang-Undang 1945 dan dimasukkan ke dalam Permen 1945. Pancasila memiliki prinsip ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dimiliki kedaulatan dan kesejahteraan dalam masyarakat keluarga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, dari kelompok yang lain apakah ada pertanyaan atau tanggapan terkait dengan apa yang dipresentasikan oleh kelompok satu? Ya. Kalau nggak ada, silakan kelompok satu kembali ke tempat masing-masing. Ya, dari kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya presentasi hasil kerja dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan ide-ide pokok yang diutarakan oleh semua adalah bangsa Indonesia. Internasionalisme atau kemanusiaan, fakta dan demokratis, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berbudayaan bangsa Indonesia. Internasionalisme atau kemanusiaan, fakta dan demokratis, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berbudayaan. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia terbentuk secara bertahap dari berbagai tokoh dan bermacam proses sebelum menjadi Pancasila yang disahkan dalam UUD 1945. Dalam proses pembentukan Pancasila, ternyata ada beberapa tokoh yang mengajukan usulan rumusan termasuk Soekarno. Atas bagaimana menjerumuskan Pancasila dari Soekarno, simak penjelasan selengkapnya pada artikel tersebut. Upah pendidikan terhadap pendidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI pada 1 Maret 1945 dengan menunjuk
dengan menunjuk dan menerima nilai nilai sebanyak misalnya. BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang BPUPKI pertama membahas mengenai rumusan dasar negara, kemudian sidang BPUPKI kedua membahas mengenai undang-undang dasar. Pembahasannya mengenai dasar negara Indonesia dilaksanakan pertama kali dalam sidang Badan Legislatif Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pertama, yaitu pada tanggal 28 Juni 1945. Pada sidang BPUPKI pertama, ada 3 orang anggota BPUPKI yang mengajukan pokok pemikirannya sebagai dasar negara Indonesia merdeka, yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan I.R. Soekarno. Usulan dasar negara dari Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Muhammad Yamin secara lisan mengusulkan 5 asas dasar negara Indonesia yang berbunyi: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sudah? Sudah. Gimana dari kelompok yang lain? Apakah ada tanggapan atau ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, itu presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2. Silakan kembali ke masing-masing. Oke, untuk berikutnya adalah presentasi yang akan dilakukan oleh kelompok 3. Ini adalah jelas dulu. Silakan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pembentukan Pancasila. Setelah sidang BPUPKI yang belum mencapai kesepakatan rumusan dasar negara, usulan rumusan dasar negara dari ketiga anggota dibahas lebih lanjut dengan pembentukan panitia kecil atau panitia 9. Panitia 9 yang akan membahas usulan-usulan yang telah diajukan sebelumnya dibentuk pada 22 Juni 1945 dengan diketuai oleh Soekarno. Anggota terdiri dari tokoh nasional yang mewakili golongan Islam dan golongan nasionalis. Profesor Abdul Kahar Muzaki, Wahid Hasim, dan MR Ahmad Sumidarto dan Abu Sari menentukan jalan peraturan dan dia tidak berhasil membentuk rumusan negara yang diberi nama oleh menjadi sebagai piagam Jakarta dan Charter.
Pancasila yang bersatu dalam wujud kebersamaan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan Indonesia, nah itulah tadi penjelasan mengenai jurusan Pancasila Soekarno menjadi orang ketiga yang menentukan jurusan Negara Negara pada 1 Juli 1945. Setelah mengadami dan semoga itu masih menganggap kawasan ini terikat tentang sejarah Indonesia. Sudah. Gimana dari kelompok yang lain? Apakah ada anggapan, ada pertanyaan atau ada usulan? Ada. Atau minta penjelasan terkait dengan hal-hal yang mungkin belum dimengerti? Ya, Bang? Ada. Oke, kalau itu silakan untuk kelompok 3 untuk kembali ke tempat. Dan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, everybody, untuk pembelajaran hari ini mungkin yang bisa kita bawahi bahwa Pancasila adalah dasar negara kita yang dirumuskan oleh dan dibuat oleh BPUPKI dari berbagai aspirasi atau pemikiran dari beberapa tokoh, di antaranya Muhammad Yamin, kemudian Mr. Supomo, kemudian Insinyur Soekarno, yang kemudian oleh panitia 8 itu dikumpulkan sehingga menjadi satu yang kemudian dijadikan dasar negara, yaitu Pancasila. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945, kemudian dibubarkan karena sudah selesai pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Negara Indonesia, yaitu PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal berapa? Hah? 6? Berapa itu? Oh, ini enggak ada catatan. Berapa itu? Hah? Oh, Tanggal 9 Agustus 1945. Itu mungkin yang bisa kita garis bawahi dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, mari kita berdoa, namun
masih ada sisa waktu 5 menit. Mari kita isi dengan game ya. SBK mungkin ya, biar ya supaya pikiran kita lebih fresh lagi dari pembelajaran yang kita lakukan. Oke, kita akan melakukan SBK. Oke, let's see penguin. Berdiri. Oke, enough. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa. Ada buku 17 Iya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dari saya lebihnya mohon maaf. Pesan terakhir, silakan belajar yang lebih rajin di rumah untuk pengajaran yang besok hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.